Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Mama Nadifa. Nah, di video kali ini saya akan bagikan bagaimana cara menggunakan oven tangkring untuk mengoven roti, kue kering, ataupun bolu. Tonton videonya sampai selesai ya, dan jangan di skip agar informasinya tersampaikan dengan baik. Nah, langsung saja kita mulai ya cara menggunakan oven. Untuk kompornya ini saya menggunakan kompor biasa ya, saya gunakan kompor Rinnai. Nah, ini saya menggunakan tangkringan kompor ya. Ini wajib bagi saya menggunakan tangkringan ini agar lebih aman dan tidak mudah goyang. Setelah kita pasang tangkringan kompor, kemudian kita letakkan oven tangkringnya. Untuk oven tangkringnya ini saya menggunakan merek Bima Sakti ya. Untuk oven tangkringnya ini saya menggunakan panjang 36 cm dengan lebar 32 cm dan tingginya 35 cm. Oven tangkring ini dilengkapi dengan 3 buah rak. Di bagian atasnya juga terdapat lubang, ini bisa dibuka dan juga ditutup ya. Oke, kita kembali lagi ke cara menggunakan oven. Nah, ini jika kita tidak menggunakan tangkringan ya, coba kita lihat. Nah, ini jarak api dengan oven ini sangat berdekatan ya. Jadi kita sulit untuk mengecek besar kecilnya api. Selain itu, ini juga rawan goyang ya. Nah, jika menggunakan tangkringan kompor ini sangat aman sekali ya, tidak goyang. Jika tidak punya tangkringan kompor, bisa juga diganjel kanan kirinya menggunakan batu ya. Nah, setelah itu kita pastikan di bagian bawahnya itu ada lubang ya. Itu harus pas dengan api, jadi harus sejajar. Nah, jika sudah pas di tengah-tengah, itu akan membuat panasnya menyebar dengan merata. Nah, sekarang kita perhatikan di dalam oven. Coba lihat, itu ada termometer oven ya. Menurut saya menggunakan oven tangkring wajib punya ini ya, agar kita bisa tahu berapa suhu yang kita gunakan atau panas ovennya. Jika tidak punya, memang rada sulit ya untuk mengira-ngira panasnya berapa. Dan untuk cara menggunakan termometer ini, misalkan kita mengoven di bagian bawah, ini termometernya di bagian bawah juga ya kita letakkannya. Dan jika kita mengoven, kita letakkan di bagian tengah. Untuk termometernya juga kita pindah di bagian tengah ya. Ini tinggal kita cantolkan di raknya seperti ini ya. Nah, jika untuk mengoven di bagian rak paling atas, ini termometernya cukup kita letakkan di bagian bawah ya. Karena panas di bagian rak atas itu hampir sama dengan panas di bagian rak bawah. Dan yang membuat panas lebih tinggi itu di bagian atap oven ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan di bagian bawah paling dasar ya, ini ada kerikil. Sebenarnya banyak yang tanya, ini buat apa sih kerikil digunakan di dalam oven? Jadi ini saya menggunakan kerikil untuk membuat suhu menjadi lebih stabil. Karena menggunakan oven tangkring ini membuat suhu cepat sekali naik dan juga jika dibuka cepat sekali turunnya. Dan jika kita menggunakan kerikil ini suhunya akan cenderung lebih stabil ya. Jika kita buka sebentar dia tidak akan cepat turun suhunya. Nah, selanjutnya ini di bagian lubang atas ini juga banyak sekali yang nanya untuk mengoven roti, kue kering ataupun bolu. Ini bagaimana oven bagian tutup atasnya atau lubangnya itu dibuka atau ditutup. Jadi buka tutup lubang ini tergantung dari fungsinya masing-masing ya. Jika ingin mengoven kue kering karena tidak menggunakan suhu yang terlalu ekstrim atau panas, ini cukup kita buka saja, tidak apa-apa. Nah, jika kita membutuhkan panas yang lebih tinggi, untuk bagian lubangnya sebaiknya ditutup. Contoh mengoven dengan suhu tinggi seperti bolu ataupun brownies Foodkie, dia menggunakan suhu yang tinggi, maka untuk lubangnya di bagian atas ditutup. Nah, sebelum menggunakan oven, sebaiknya harus kita panaskan terlebih dahulu ya. Suhunya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dan biasanya saya menggunakan oven, ini saya akan panaskan hingga suhunya 170 derajat Celcius. Nah, tinggal kita perhatikan saja ini jarumnya dia akan bergerak ke arah suhu yang kita butuhkan. Nah, jika ingin mengoven kue kering ini bisa kita gunakan ketiga-tiganya ya untuk raknya. Tetapi perlu diingat bahwa karena oven tangkring itu suhunya tidak merata dengan sempurna, maka harus saling ditukar posisi ya, atau posisinya kita rolling dalam 15 menit sekali. Nah, jika untuk mengoven berbagai macam bolu, ini lebih bagusnya kita letakkan di rak tengah. Karena di rak tengah untuk panasnya lebih stabil dan juga jarak antara bagian atas dan juga bagian bawah itu sama.
Jika untuk mengoven roti, ini lebih bagusnya juga kita letakkan di rak tengah. Dan untuk lubang atasnya sebaiknya ditutup. Nah, jika kita mengoven bolu, kita tumpuk seperti ini ya, kita letakkan di rak tengah dan juga di rak bawah. Ini sebenarnya kurang bagus ya, yang tidak bagus di bagian rak bawah. Rak bawahnya jadi tidak mendapatkan suhu yang panasnya lebih cukup ya. Sedikit cerita, ini sebenarnya orderan kue yang kemarin, ini orderannya sangat dadakan sekali. Dan juga sebenarnya ini kesalahan saya, tidak membaca WA-nya dengan benar. Dan saya harus menyelesaikan 20 ini dalam waktu 1,5 jam saja. Karena ovennya hanya satu, jadi ini saya tumpuk seperti ini. Untuk di bagian rak tengah ini cukup bagus ya panasnya. Nah, setelah 30 menit, ini loyangnya saya pindah ya, yang tadinya di atas saya pindah ke bawah, yang loyang kecil saya pindah ke atas. Untuk yang tadi loyang besar ini cukup bagus ya mengembangnya, karena dia diletakkan di rak tengah. Dengan suhu di bagian atasnya itu cukup bagus. Dan untuk yang di loyang atas, ini bagian atasnya belum kering ya untuk kejunya. Dan sebenarnya di bagian bawah bolu dia sudah bagus, sudah matang. Hanya saja di bagian kejunya belum kering sehingga harus di oven lebih lama lagi. Dan ini saya oven lagi selama 30 menit. Ini saya sangat beruntung karena adonan yang saya adon ini cukup bagus, mengembang dengan bagus sehingga adonan walaupun ditumpuk seperti ini tidak bantat. Tetapi untuk teman-teman di rumah sebaiknya jangan lakukan seperti ini ya, karena memang akan beresiko tinggi. Bolu bisa gagal mengembang dan bisa bantat. Dan alhamdulillah dalam waktu 1,5 jam saya bisa menyelesaikan 2 bolu ini. Karena biasanya untuk mengoven 1 buah bolu untuk oven tangkring membutuhkan waktu 35 menit hingga 45 menitan. Tetapi karena dimasukkan secara bersamaan sehingga durasi ovennya bisa lebih lama 2 kali lipat. Tadinya saya benar-benar panik, tapi berusaha untuk tenang untuk menyelesaikannya. Dan alhamdulillah kuenya matang dengan sempurna. Nah, itu sedikit cerita dan pengalaman saya membuat kue. Oke, sampai di sini tips dan cara menggunakan oven tangkring. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Boleh juga share video ini ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.